Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthy, selamat datang di podcast Rumah Sakit Tingkat 2 Mawar Hituan Meraksa. Saya Inesa Fikri, mahasiswa promosi kesehatan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kesehatan mental di era digital. Kesehatan mental itu sangat penting, terutama cara kita mengelola emosi dan berpikir positif dan tetap produktif di tengah tekanan era digital saat ini. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh tamu spesial kita, yaitu Dr. Laura Cintani, spesialis kedokteran jiwa. Dan terima kasih dokter atas kehadirannya yang akan membantu kita untuk memahami kita tentang materi kita lebih dalam ini. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik, senang sekali pada hari ini saya bisa berada di sini bersama kalian. Kami sangat berterima kasih kepada dokter atas kehadirannya. Untuk mengawali perbincangan kita kali ini, bisa dokter ceritakan sekilas mengenai latar belakang atau pandangan dokter tentang kesehatan mental ini, dok? Saya adalah dokter spesialis kedokteran jiwa yang dalam beberapa tahun ini sudah berpraktik di bidang kesehatan mental. Dan sebetulnya banyak sekali isu-isu yang beredar di masyarakat mengenai kesehatan mental, dan itu ada beberapa yang menimbulkan keprihatinan bagi diri saya sendiri. Dan bahkan angka kejadian dari masalah mental itu sendiri dari tahun ke tahun juga semakin meningkat ya. Dan seperti yang sudah data dari WHO lakukan, bahwa sekitaran 1 dari 7 remaja yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun itu sudah mengalami masalah mental. Dan di dalam diri kita sendiri, menurut diri kita juga, masalah kesehatan jiwa itu dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Nah itu juga terjadi pada remaja-remaja di Indonesia, yaitu sekitar 5,5% banyak yang mengalami masalah mental. Dan ini cukup memprihatinkan ya bagi kita semua, terutama di era digitalisasi ini yang berjalan begitu cepat. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih dok, mungkin banyak para sobat healthies yang menanyakan apa saja sih tanda atau gejala yang perlu kita waspadai dari dalam diri sendiri maupun orang sekitar nih dok. Kalau untuk tanda-tanda seseorang mengalami masalah kejiwaan, itu sebetulnya bisa kita lihat dari beberapa hal ya. Yang pertama ada munculnya perubahan dari emosi itu sendiri. Jadi misalnya orangnya menjadi lebih sensitif, atau mudah menangis, atau sedih yang mendalam, atau juga dia bisa marah dan meledak-ledak padahal tanpa sebab yang jelas. Selain itu juga adanya perubahan perilaku ya, karena jadi orang menjadi lebih mudah agresif, atau marah menjadi pemberontak. Dan untuk para remaja nih, sebetulnya indikator yang paling bisa kita lihat itu adalah dari prestasi akademik ya. Jadi biasanya orang-orang yang ada masalah secara mental itu juga prestasi akademiknya juga akan menurun. Dan juga suka muncul kebiasaan-kebiasaan buruk yang baru, yaitu seperti misalnya lari pada rokok, minuman alkohol, ataupun obat-obatan terlarang. Dan selain itu untuk aktivitas sehari-hari juga bisa kita lihat itu dari adanya gangguan pada tidur atau pola makan. Jadi seperti misalnya menjadi sulit tidur, atau nggak nafsu makan, ataupun yang makan berlebihan. Nah selain itu semua juga ada satu tanda penting lain, yaitu masalah mental itu bisa ditandai dengan adanya banyak keluhan fisik di diri kita. Wah, betul sekali dok. Saya sering melihat banyak remaja yang mengalami tanda-tanda hal tersebut. Dan saya sering melihat banyak remaja juga yang membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dan bagaimana sih dok cara mengatasi hal tersebut? Sebetulnya kalau kita itu sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu tidaklah tepat ya, jadi itu nggak dibenarkan. Karena sebetulnya masing-masing orang itu punya target dan capaiannya di masing-masing, dan juga mempunyai diri sendiri yang berbeda-beda. Karena itu target dan capaiannya tentu disesuaikan oleh apa yang kita punya dari diri kita masing-masing itu sendiri. Ya nih Sobat Healthy, apalagi di era digital ini kita nggak bisa lepas yang namanya dari gadget maupun media sosial. Tapi kita malah bikin stres dan cemas. Nah, menurut dokter bagaimana sih cara kita menghadapi tekanan mental di era digital saat ini? Jadi dalam penggunaan media digital itu tentu kita harus tahu ya cara menggunakannya secara bijak dan tepat. Yang pertama tentu batasi penggunaan atau paparan dari media itu sendiri. Kita tanpa sadar mungkin dalam 24 jam berapa banyak sih waktu yang kita habiskan untuk berinteraksi dengan teknologi tersebut, apalagi dengan media sosial. Jadi batasi waktu, terus juga cari konten-konten positif yang tentu akan membantu diri kita. Selain itu, kita kan sekarang udah mulai lupa ya dengan aktivitas-aktivitas fisik yang padahal itu penting sekali. Jadi banyak anak-anak dan remaja sekarang ada istilah mager. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu luang dengan scroll media sosial gitu ya. Jadi tanpa disadari dia lupa untuk menggerakkan tutupnya. Jadi ingat ini penting sekali untuk
melakukan aktivitas fisik terutama bersama orang-orang yang kalian sayangi. Jadi bisa misalnya dari olahraga bersama, jalan-jalan, atau memasak, melakukan hobi lain yang tidak terdiri dari gadget itu sendiri. Terus kita juga jangan mudah untuk terprovokasi dengan konten-konten yang bersifat negatif atau mudah memprovokasi diri kita. Karena sebetulnya semakin kita sering memaparkan diri dengan hal negatif, itu akan memicu rasa tidak nyaman baik itu dalam perasaan maupun di dalam kita sendiri. Ya setuju banget nih dok, kalau misalnya Sobat Healthies ada yang merasa kesehatan mentalnya sudah mulai terganggu, tapi malu untuk takut untuk bercerita, apa saja sih dok yang harus mereka lakukan? Sebetulnya yang paling penting itu memang tadi betul ya, kita jangan takut untuk cerita, karena pada dasarnya kan manusia itu makhluk sosial, jadi kita nggak mungkin bisa sendirian tanpa kita sharing atau bercerita dengan orang lain. Nah, tapi tentu dalam memilih orang-orang yang kita nyaman diajak cerita itu ada beberapa pilihan, diantaranya orang tersebut harus rasa nyaman kita berada di dekatnya, terus aman kita bercerita padanya, dan juga orang yang bisa kita percayai. Sebenarnya sih orang-orang seperti itu bisa mudah kita dapatkan dari lingkungan terdekat kita, yaitu yang pertama dari keluarga tentunya. Jadi jangan takut untuk cerita pada keluarga sendiri. Terus juga kalau punya saudara kandung ataupun saudara sepupu dan lainnya, itu juga bisa bercerita pada mereka. Dan juga mungkin ada yang lebih nyaman cerita pada sahabat dekatnya, itu nggak salah juga. Tetapi kalau dari semua itu juga kita masih nggak punya, ya jangan khawatir. Itu fungsinya ada kami, psikolog dan psikiater yang untuk mendengarkan kalian semua untuk bercerita pada kami. Wah penting banget nih Sobat Healthies pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Dr. Lola sendiri. Jadi sahabat Healthies jangan ragu untuk mencari bantuan ya. Ngomong-ngomong di era digital ini banyak banget informasi yang beredar, apalagi termasuk tentang kesehatan mental nih dok. Jadi apa saran dari dokter sendiri yang kita bisa pilih untuk informasi akurat itu dok? Kalau mencari informasi akurat, kita harus punya trik ya, supaya informasi yang kita dapatkan itu betul-betul bisa dipercaya. Jadi yang pertama, kalau ini tentang masalah kesehatan, ya kita lihat dari narasumber yang menyampaikan berita tersebut. Kalau misalnya sobat ingin tahu tentang masalah kesehatan jiwa, ya dengarkan dari kata psikolog atau psikiater. Dan yang kedua, kita lihat dari situs resmi yang mengeluarkan informasi tersebut. Di Indonesia sendiri kan sebetulnya sudah banyak dikeluarkan situs-situs resmi yang berkaitan di bidang kesehatan. Kalau misalnya di Indonesia contohnya ada situs dari Kemenkes. Kalau dari di dunia kita bisa buka dari websitenya WHO. Terus kalau situs sendiri yang dari platform lain kita juga bisa lihat dari Halodoc atau Halo Dokter ya. Jadi sobat sendiri nggak salah dalam menerima informasi karena sumbernya terpercaya. Terus dari tips yang berikutnya lagi, kita juga harus yakinkan keaslian dari video ataupun foto-foto serta alamat yang berada di informasi tersebut. Jadi kalau kita belum yakin dengan keaslian dari gambar atau video tersebut, ya kita jangan ikut sebarluaskan. Selama berita tersebut memang belum diyakini kebenarannya, karena kita berarti akan ikut berperan dalam menyebarkan hoax tentunya. Terus yang paling penting tadi ya, sekarang itu kan informasi banyak sekali yang sifatnya memprovokasi, yang akhirnya menimbulkan gesekan untuk diri kita sendiri dan lingkungan. Nah, kita juga jangan mudah terpengaruh dengan judul-judul yang bersifat provokatif. Sebelum kita akhiri, kira-kira dari Dokter Lola sendiri ada pesan yang ingin dokter sampaikan nggak sih kepada Sobat Healthies ini, terutama para remaja, pentingnya menjaga kesehatan mental di era digital ini. Apa aja sih dok tipsnya atau saran yang menurut dokter bisa berikan untuk remaja untuk menjaga kesehatan mental mereka? Oke, jadi digitalisasi sekarang ini kan berjalan begitu cepat ya, dan bahkan tidak semua orang sih bisa beradaptasi dengan cepat dalam situasi ini. Tapi dengan adanya teknologi ini sebetulnya bagaikan dua sisi pedang. Jadi dia bisa menimbulkan efek positif dan juga bisa menimbulkan dampak negatif. Karena itu, pesan dari saya dalam menggunakan teknologi ataupun dalam menggunakan media, cerdaslah dalam menggunakan media sosial tersebut. Lalu kita harus bijaksana dan juga kita harus bertanggung jawab penuh terhadap isi dari informasi tersebut. Kita harus tahu dampak positif serta negatifnya, sehingga penggunaan media sosial tersebut memang betul-betul dapat kita manfaatkan secara positif dan kita terhindari dari hal-hal negatif yang disebabkan dari media tersebut. Baik dok.
Nah, sobat, jika ingin berkonsultasi dengan dokter Lola sendiri, silakan datang ke Poliklinik Jiwa di Rumah Sakit Tingkat 2 Ridwan Meraksa. Jadwal praktek dokter Lola sendiri setiap hari Selasa dan Kamis mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 11. Terima kasih banyak dokter Lola atas waktunya dan wawasan yang luar biasa ini. Semoga pendengar kita bisa mendapatkan manfaat dan membuka pikiran lebih dalam lagi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan mental kalian ya. Demikian podcast kami pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Pesan dari kita, Dok. Kalau lelah, jangan dipendam sendiri. Cari bantuan yuk agar hati tetap berseri. Sampai jumpa.